Hufa Grip kuning untuk anak, panas, batuk, dan pilek. Hufa Grip hijau kalau batuk pilek. Hufa Grip merah kalau lagi panas. Hufa Grip biru kalau anak pilek. Bunda bijak, ingat, beda gejalanya, beda warna, Hufa Gripnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda semuanya. Masya Allah senang banget nih perkenalkan, nama saya Anin yang masih menemani kalian nih dengan para Bunda pastinya dalam live JOBB, yaitu Jumat Obrolan Bunda Bijak selama 1 jam ke depan hari ini. Wah Bunda nih pasti ada yang masih penasaran nih ya, JOBB ini apa sih? Nah, JOBB ini adalah forum Bunda Bijak yang membahas seputar topik anak dan keluarga pastinya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Hufa Grip Sirup. Nah, dengan 4 varian yang fokus menangani semua gejala flu dan anak. Yang dimana ini adalah dari PT Gratia Husada Pharma atau biasanya kita singkat sebagai Hufa. Wah, luar biasa nih ya. Jadi para bunda jangan kemana-mana karena nanti ini bakal seru banget. Kita akan sharing bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dan nanti akan ada kuis loh. Wow. Dan sebelum menuju ke sharing bersama narasumber kita hari ini, Anin mau nanya dulu nih kabarnya Bunda yang sudah hadir nih, gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu ya para Bunda, semoga tetap semangat, tetap sehat, dan pastinya Anin selalu mengingatkan kalau semisal Bunda-Bunda nih yang masih banyak beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Oke, ngomong-ngomong nih ya mengenai ngobrolin mengenai anak gitu ya. Ini kan kalau kita ngobrolin mengenai anak tuh nggak ada habisnya, banyak banget part-part ya yang harus kita pelajari gitu sebagai orang tua. Nah, membangun kecerdasan emosional anak sama pentingnya juga nih dengan membangun kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat, memahami, mengatur, dan mengungkapkan peristiwa emosional sesuai dengan keadaan yang dirasakan sekarang nih Bunda. Nah, kemampuan tersebut memang dapat tumbuh secara alami, tetapi pastinya dengan dukungan dari lingkungan sekitar tetap dibutuhkan agar anak dapat mengembangkan kecerdasan emosionalnya. Nah, maka dari itu peran orang tua ini penting banget untuk menunjang perkembangan kecerdasan emosional anak. Jadi penting banget ya ibaratnya peran orang tua di mana ini tuh tahap tumbuh kembang anak ini benar-benar dari peran orang tuanya. Jadi kita harus sebagai orang tua harus benar-benar aware terhadap ini. Nah, pas banget dalam acara JOBB yang mengangkat tema bijak dalam mengendalikan emosi anak hari ini, kita akan ngobrol bareng narasumber hebat kita pada hari ini juga, dan kita akan sharing santai bersama beliau, dan mungkin nanti Bunda juga ada yang masih penasaran kan gimana sih cara kita tuh sebagai bunda tuh bisa bijak membantu anak untuk mengelola emosinya. Biasanya kan anak tuh kan kadang tantrum ya, kadang mungkin bingung, nangis mulu. Gimana sih caranya dia tuh pengen apa tapi kita nggak tahu gitu. Nah di sini kita akan belajar banyak nih bareng sama narasumber kita yang luar biasa. Dan sebelum Anin mengundang narasumber kita hari ini, Anin juga menginfokan sekali lagi kalau semisal nanti ada pertanyaan bisa langsung ini ya diberikan beberapa pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dipilih oleh tim juga, nanti akan ada 3 penanya terbaik dan penanya terpilih yang dimana nanti akan mendapatkan hadiah. Wah, hadiahnya apa nih? Voucher belanja pastinya, voucher belanja yang dimana nanti bisa belanja di Hufa Official Store di Tokopedia senilai Rp100.000. Wow, lumayan nih ya, masing-masing bisa stok obat nih ya di rumah untuk si kecil. Nah, nanti buat bunda-bunda juga nanti akan ada kuis nih seperti biasa. Jadi nanti setelah ada Q&A, kita nanti akan ada kuis juga. Jadi nanti akan ada pertanyaan yang dimana nanti kita bisa menjawab kuisnya langsung di Instagramnya Hufa Grip. Nah, sekarang mungkin para bunda yang masih belum follow Instagramnya Hufa Grip, jangan lupa buat langsung follow @Hufa Grip. Nah, disuruh langsung follow, langsung pantengin aja di live-nya juga. Karena di situ nanti akan ada 30 orang pemenang kuis yang akan mendapatkan voucher belanja di Tokopedia Hufa Official Store senilai Rp100.000.
Wah, luar biasa nih ya. Nah, gimana sih cara ikutan kuisnya? Nah, nanti akan ada sesi kuis yang akan Anin bacakan persyaratannya seperti apa. Dan buat sekali lagi nih, buat para bunda nanti mungkin ada yang mau bertanya nih ya. Jangan lupa buat langsung kirim formatnya nama, kemudian spasi ya, akun Instagram, kemudian spasi lagi kota domisili, spasi lagi pertanyaannya. Jadi nanti jangan lupa buat disertakan nama, akun Instagram, kota domisili, pertanyaannya. Dan nanti akan dipilih 3 penanya terbaik, 3 penanya terpilih, yang dimana nanti akan mendapatkan hadiah voucher belanja 100.000 yang bisa dibelanjakan di Hufa Official Store di Tokopedia. Oke, dan pastinya Bunda ini juga penasaran ya, gimana sih kita tuh bisa mengontrol anak, bisa mengelola emosi anak dengan baik. Langsung aja pasti udah penasaran, kita undang yuk narasumber kita hari ini, yaitu ada Bunda Devi Sani Reski, seorang psikolog anak. Oke, halo, assalamualaikum Bunda Devi. Waalaikumsalam, Bunda Anin. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kabarnya Bunda Devi? Baik, sehat. Bunda Anin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Masya Allah luar biasa. Jadi intinya di sini kita sehat, semangat juga ya pastinya Bunda Devi ya. Dan semoga para bunda juga yang ada di rumah, mungkin yang lagi nonton, yang sudah ikutan live atau mungkin ikutan webinar juga, ini juga semangat dan juga sehat selalu nih pastinya. Bunda Devi mungkin boleh disapa dulu nih bunda-bunda yang sudah hadir nih di sini. Oke, halo bunda-bunda yang mungkin lagi di rumah, di jalan, atau dimanapun ya berada. Kita ada kesempatan ketemu nih hari ini di JOBB ya, Jumat Obrolan Bunda Bijak. Nah, semoga nanti setelah ini kita yang tadinya sudah bijak makin bijak lagi ya setelah ikut Jumat obrolan ini. Bunda Bijak. Oke, Masya Allah luar biasa. Jadi di sini kita belajar bareng ya, bareng sama Bunda Devi nih Bunda. Jadi mungkin nanti ada yang mau curhat, mungkin ada yang mau bertanya gitu ya. Iya, silakan. Diberikan pertanyaannya, tapi jangan lupa tadi formatnya yaitu nama dulu, akun Instagram, kemudian kota domisili, terus kemudian pertanyaannya. Insya Allah nanti akan ada 3 penanya terpilih yang akan dijawab oleh Bunda Devi. Oke, Bunda Devi sebelum kita ngobrol ke sana nih, Anin mau nanya dulu deh, gimana nih kabarnya Bunda Devi dan lagi sibuk apa nih? Oke, nah ya kesibukan sehari-hari seperti biasa ya Bunda Anin, yaitu berpraktek pastinya. Kemudian juga ya menjadi ibu rumah tangga gitu. 2 kesibukan utama. Kebetulan juga prakteknya di klinik juga ada, di rumah sakit juga ada. Jadi ya cukup inilah, dan sesekali juga seperti ini nih, sharing sama bunda-bunda di rumah ya. Kebetulan kan baru bisa via online ya gitu. Itu kesibukan sehari-harinya. Masya Allah luar biasa ya. Jadi selain menjadi ibu, menjadi istri di rumah, tapi juga ada ini ya Bunda, maksudnya kayak kesibukan lain yaitu buka praktik di situ juga, dan seiring juga menyempatkan juga menyapa para bunda yang mungkin saling memberikan informasi, mungkin saling curhat dan memberikan semangat ya untuk para bunda yang lainnya juga. Masya Allah luar biasa. Buat para bunda nih yang sudah hadir, sekali lagi ya jangan lupa buat follow Instagramnya @hufagrip. Nah di situ nanti akan ada kuis juga, jadi jangan sampai lupa follow Instagramnya. Oke, Bunda, hari ini kan temanya luar biasa ya, yaitu bijak dalam mengendalikan emosi anak. Nah kita kan kadang tuh kalau anak masih bayi atau mungkin masih ini kan kadang nggak bisa ngomong nih apa yang dia mau, kadang dia nangis, kadang dia ini itu. Jadi kita sebagai bunda, apalagi mungkin yang bunda baru nih, bingung harus ngapain, kadang sampai baby blues atau seperti apa gitu. Nah ini Anin mau ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anin akan tanyakan ke Bunda Devi nih ya. Nah boleh. Apakah emosi anak itu sama dengan emosian si Bunda? Oke, jadi emosi anak dengan emosian gitu ya. Nah memang kalau klien-klien saya gitu yang datang ke tempat praktek sering bilang nih, aduh anak aku emosian nih Bu, katanya gitu, anak aku emosian nih Mbak. Nah memang harus kita bedakan ya antara kata-kata emosian gitu yang sering kita pakai dengan emosi, karena
kalau emosi itu manusiawi pasti dimiliki semua orang ya, nggak cuman anak-anak aja. Kita juga memiliki emosi. Kalau kita nggak memiliki emosi ya kita seperti robot gitu lah ya hidupnya. Dan tapi kalau misalnya di orang tua gitu banyak yang mengatakan bunda-bunda misalnya emosian nih anak saya itu lebih kepada ini ya istilah sih menurut saya istilah yang sering dipakai bunda-bunda atau sering dipakai orang tua untuk menggambarkan anak yang utamanya ya seringkali mengungkapkan itu emosi marah yang mungkin dirasa oleh bunda atau dirasa oleh orang tua tuh kok agak berlebihan ya emosi marahnya dibandingkan dengan mungkin dia melihat anak lain gitu atau mungkin berkaca sama diri dia sendiri waktu kecil seperti itu. Jadi harus dibedakan kalau emosi itu wajar semua orang pasti punya ya. Kalau nggak punya justru kita harus khawatir gitu kan. Dan bukan hanya marah aja, emosi itu ada banyak cemburu, cemas ya misalnya kakak yang cemburu karena mungkin adiknya baru lahir, jadi mamanya itu banyak fokusnya ke adiknya, ya mungkin itu kan cemburu, emosi juga. Tapi kalau emosian ya itu istilah yang sering dipakai orang tua untuk menggambarkan anaknya yang seringkali marah gitu ya, utamanya itu sih biasanya gitu Bunda Anin. Jadi intinya berbeda ya Bunda Devi ya mengenai Mm-mm. hal itu ya. Jadi emosi anak emosi dengan emosian tuh ternyata berbeda. Jadi kita sebagai orang tua juga harus Mm-mm. tahu nih ini anak emosi apa emang sifatnya emosian begitu. Jadi kita bisa Mm-mm. lebih mengontrol lagi untuk mentreatmentnya bagaimana nih Betul. anak kalau misal seperti itu begitu. Oke, Mm-mm. Bunda Devi punten ini Anin lagi melihat chat-chat juga nih yang sudah hadir Boleh. nih bunda-bunda Oke, nih. oke. Nah, Mm-mm. ini tadi ada yang bilang katanya suara Bunda Devi kurang kenceng gitu katanya. Oh, oke deh. Aku Oke, kencengin siap. lagi Jadi ya. mungkin, iya nanti mungkin Bunda Devi agak lebih kenceng lagi karena Oke. bunda-bunda ini udah semangat banget mendengarkan Bunda Devi. Oh, oke deh. Makasih Siap. bunda-bunda. Oke, oke, aku Oke, kencengin lagi ya. oke. Lanjut Bunda Devi tadi dengan tema yang Oke. tadi ya mengenai Hmm. emosi anak gitu. Nah, Hmm. regulasi emosi itu apa aja sih Bunda Devi sebenarnya dan mulai usia berapa anak ini bisa mulai meregulasi emosinya? Oke, jadi kalau kita bicara tentang regulasi emosi ya, utamanya kalau ditanya regulasi emosi itu apa aja sih ya sebenarnya regulasi emosi itu adalah jenisnya, gitu Hmm. jenisnya. Tapi kalau payung besarnya, gitu ya kita bilang ya, kayak payung besarnya itu adalah regulasi diri. Hmm. Gitu. Nah, regulasi diri ini punya anak-anak, istilahnya kayak gitu. Hmm. Regulasi diri ini punya anak-anak, yaitu salah satunya regulasi emosi, regulasi tubuh, gitu ya kita bilangnya. Habis itu regulasi pikiran. Nah, itu. Jadi regulasi emosi ini adalah yaitu dia jenisnya ya satu regulasi emosi ini. Cuman kemudian emosi apa yang mau kita regulasi, gitu kan? Karena tadi nggak hanya marah aja emosi itu. Bisa juga kalau sekarang nih ya, terutama kan sudah mulai terlalu lama anak itu sekolah di rumah gitu kita Hmm. bilang ya. Hmm. Mungkin ada tuh muncul tiba-tiba harus sekolah masuk Hmm. langsung ketemu sama temennya muncullah perasaan-perasaan kayak seperti apa cemas gitu ya bunda-bunda ya. Karena nggak biasa ya Bunda ya. Belum biasa, Aha. akhirnya Hmm. ada cemas, kemudian juga emosi yang lain. Jadi kalau ditanya regulasi emosi itu jenisnya apa saja, ya tergantung kepada emosinya itu apa yang mau kita regulasi. Apakah regulasi emosi cemasnya, atau regulasi emosi marahnya, atau regulasi emosi insecure-nya. Nah, itu kan karena Betul. ada banyak gitu, ada banyak. Cuman memang untuk anak-anak tuh yang paling sering tuh Bunda Anin adalah marah ya. Biasanya yang Hmm. paling sering muncul tuh marah, cemas tuh, marah dan cemas. Itu yang paling sering muncul. Itu kalau jenis-jenisnya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini harus dibedakan juga ya. Ternyata kita juga sebagai peran orang tua tuh penting banget nih untuk menelaah ini apa ya, yang maksudnya yang dimau anak nih, apa sih anak Hmm. rasakan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang mungkin nggak boleh, tapi mungkin itu sesuatu hal yang wajar juga ya Bunda. Kalau misal, oh mungkin anak masih baru pertama nih, semisal tadi Hmm. masuk sekolah gitu. Jadi nanti mungkin pelan-pelan untuk nextnya ya kita harus membiasakan anak juga untuk biar tidak gampang seperti itu gitu.
gitu. Oke, betul. kalau tantrum sendiri itu seperti apa nih, Bunda Devi? Apa bedanya anak yang Oke. tantrum dengan anak yang marah biasa gitu? Oke. Nah, ini penting sekali nih, Hmm. untuk bunda-bunda JOBB pahami ya, di rumah maupun lagi di jalan, dimanapun berada ya. Jadi memang ada beda nih, pembeda jelas antara marah biasa dengan tantrum, Hmm. ya. Kalau marah biasa, ya itu ya marah lah ya, jadi nggak ada tidak berlebihan. Tapi kalau sudah masuk tantrum, itu tuh biasanya dibarengi juga dengan teriakan, ya. Jadi bukan tangisan yang biasa lagi, udah ada teriakannya, kadang sudah muncul juga aksi fisik. Misalnya apa? Pengen mukul gitu ya, nendang. Kadang juga apa guling-guling di lantai. Nah, itu sering kali kita temui ya. Setelah itu juga berikutnya tanda yang sering muncul tantrum itu sambil beberapa anak sih memang ya nggak semuanya jedot-jedotin kepala gitu ya karena Oh. mungkin dorongan dorongan emosi marahnya terlalu kuat gitu ya dan tapi kan usianya masih kecil ya belum kemampuan regulasinya itu memang masih harus dibantu lah sama kita jadinya ya itu muncullah bukan hanya dari suaranya aja marah tapi biasanya ada aksi fisiknya tuh kalau tantrum itu ya ya mukul, teriak, nah itu yang paling sering ya mukul, teriak, kemudian kakinya tuh biasanya goyang-goyang ya, guling-guling di lantai. Nah, itu pembedanya. Jadi intinya adalah bunda-bunda yang harus dipahami ya, intinya ada pada intensitas. Hmm. Ya, jadi intinya ada pada intensitas kemarahan itu. Ya. Oke, siap. Jadi intinya kita menelaah lagi ya Bunda, ini Hmm, anaknya tantrum apa marah biasa nih gitu. Jadi betul. biar kita juga biar enak juga untuk menyikapinya, meresponnya juga biar nggak Eh, kaget juga gitu sebagai betul, orang betul. tua gitu. Nggak Heeh. ikutan tantrum juga gitu Bunda. Kadang kita Itu juga sebagai orang tua ikut emosi gitu. Kadang kalau sering, kesel sering, gitu sering ya. kali. Itu memang sering kali terjadi, Bunda Anin. Ya, itu Mm-mm. memang sering kali menjadi keluhan orang tua adalah ya, Mm-mm. aku tuh Mbak Devi kok aku jadinya sering pengen ikut tantrum ya, gara-gara anak kamu tantrum. Ya nanti kita bicarakan ya, maksudnya harus seperti apa ketika itu terjadi. Tapi ya tidak perlu khawatir ya, kita lihat nanti karena ada tantrum yang normal gitu kita bilangnya ya, tapi ada juga tantrum yang bunda-bunda harus periksakan kepada ahli. Ya, jadi itu Oke. harus diperhatikan. Ada tantrum yang normal, ada tantrum yang bunda-bunda harus segera periksakan ke ahlinya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Tuh, Bunda gimana? Sudah agak tergambarkan ya ini ya. Oke, siap. Nah, kalau tantrum sendiri nih, Bunda, biasanya kan kalau Mm-mm. anak tantrum kan kadang mungkin masih usia di bawah 1 tahun, itu kan kadang kita tahu ya, dia nggak, kita mungkin masih belum bisa ngomong, maunya apa, Mm-mm. jadinya Mm-mm. nangis, gulung-gulung gitu. Nah, kalau tantrum sendiri ini biasanya dialami oleh anak usia berapa sih, Bunda? Terus apakah mungkin anak yang udah usia SD ini juga bisa masih tantrum? Oke, kalau usia tantrum sendiri begini sebenarnya ya Bunda Anin, kita kalau misalnya baru lahir gitu ya sampai usia 1 tahun, kalau saya cenderungnya tidak melabel itu tantrum gitu Hmm. ya, karena memang anak usia baru lahir sampai 1 tahun kan mereka baru mau berkomunikasinya sebagian besar ya dengan menangis gitu Hmm. ya, belum karena masih terbatas lah komunikasinya gitu, belum belum seperti anak 2 tahun yang udah bisa lebih banyak. Nah, Hmm. tantrum itu biasanya kita beri label tantrum gitu ya, sebutan tantrum ketika dia sudah 1,5 tahun ke atas Hmm. gitu, dimana Oke. memang udah agak mulai bisa komunikasi sedikit-sedikit. Jadi Hmm. itu barulah kita berikan label tantrum ketika memang Hmm. tadi ya menunjukkan intensitas marah yang besar, udah gitu Hmm. dengan teriakan, Hmm. guling-guling di Hmm. lantai, beberapa Hmm. jedotin kepala. Hmm. Nah, kalau SD apakah masih bisa tantrum atau tidak? Nah, sejujurnya ya kalau saya boleh jujur nih, klien-klien saya ya tidak sedikit yang usianya sudah SD, nih bahkan sudah SMP gitu ya Hmm. masih ada yang tantrum walaupun tidak Hmm. banyak ya, tidak Hmm. banyak. Memang banyaknya itu ya di usia 2 tahun, 3 Hmm. tahun, 4 Hmm. tahun, di Hmm. mana kan mereka
Mungkin ya lagi banyak-banyaknya ide gitu Mm-mm. ya. Cuman mungkin ya ide mereka itu tidak sejalan dengan aturan bunda-bundanya di rumah. Nah, disitulah terjadi konflik. Ketika konflik terjadi, ya bisa berkembang jadi tantrum. Ya, jadi pertanyaannya apakah bisa kalau dari SD masih tantrum? Itu bisa-bisa saja. Ya, itu Hmm. jawabannya. Oke, siap. Jadi intinya kita sebagai orang tua nih harus siaga nih ya Bunda ya. Gimana nih Mm-mm. perkembangan anak gitu. Jadi kita juga untuk mendidiknya, meresponnya biar juga nggak gampang untuk emosi, mengeluangkan emosinya dan lain Betul. sebagainya gitu. Iya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua berarti harus menciptakan suasana-suasana yang seru berarti ya Bunda ya, biar nggak sumpek atau apa gitu. Jadi anak biar nggak gampang emosi gitu jadinya. Nah, Boleh ya, bisa iya, juga. salah satunya ya Bunda. Salah Oke. satunya. Nah, ini kan kita kan selama pandemi nih Bunda, kan ini Mm-mm. sekolah juga kan jadinya online gitu ya kebanyakan, Mm-mm. atau pembelajaran Mm-mm. juga pastinya jarak jauh gitu. Kan anak-anak juga nggak bisa ketemu temennya, jadinya tetap di rumah aja gitu. Mm. Nah, ini tuh anak-anak tuh menjadi lebih mudah marah gitu. Apakah hal tersebut tuh wajar? Atau bagaimana nih dari Bunda Devi? Oke. Memang ya kan anak-anak ini udah cukup lama ya menjalani Mm-mm, pandemi, bayangkan. mm-mm, Dari bulan Maret tahun 2020. mm-mm. Berarti mereka ini sudah, bukan cuma mereka ya, kita juga sebenarnya. Berarti kita semua ini termasuk bunda-bundanya juga sebenarnya ya, anak-anak dan bunda ini sudah survive ya Mhm, dari Maret 2020 sampai sekarang. Itu sudah mhm. 1,5 tahun lebih lah ya, bahkan sudah mau hampir 2 tahun. 2 tahun. Mhm, Jadi kalau terjadi perubahan dalam emosi kita, memang itu sangat wajar. mhm. Walaupun meskipun saya bilang wajar ya, tidak boleh dibiarkan gitu. Walaupun saya bilang wajar, tetap tadi Bunda Anin ada batasnya. Mhm, Ada hal-hal yang kalau misalnya itu terjadi pada anak kita harus mhm, segera dibawa ke ahli. Ya, mhm, misalnya apa? Contohnya ya, misalnya yang pertama yang harus dilihat adalah apakah tantrumnya hampir setiap hari, mhm, gitu ya. Kalau misalnya memang iya, wah itu udah tanda-tanda gitu. Yang kedua, frekuensi dari tantrum. Coba mhm, lihat frekuensi tantrumnya apakah tadi setiap hari, dalam 1 hari itu bisa sampai berapa kali mhm, gitu ya. Kalau misalnya setiap hari ada, kemudian dalam sehari itu bisa lebih dari 3 kali, baiknya periksakan saja ya. Kemudian yang ketiga, durasi. mhm, Sekali tantrum itu berapa lama? Kalau dalam 1 kali tantrum itu bisa sampai 1 jam, 2 jam, itu baiknya periksakan saja. mhm, Ya, kemudian yang keempat, kalau misalnya sekali tantrum itu sampai menyakiti diri dia sendiri dan juga menyakiti orang lain. Nah, jadi ada 4 nih tanda-tandanya ya, frekuensi, durasi, dalam seminggu ada berapa kali, terakhir apakah dia menyakiti diri dia sendiri dan menyakiti orang lain. Itu penting sekali. Kalau sudah 4 ini ya, itu tantrumnya sudah tidak wajar. Harus segera diperiksakan, yaitu kalau terkait emosi marah. Sama juga dengan emosi lain. Kuncinya adalah bunda-bunda ya. Kuncinya pertama lihat apakah emosi ini waktu dia luapkan gitu ya, kita bilangnya ya. Waktu dia luapkan emosi ini gitu sampai mempengaruhi nggak? Sampai mempengaruhi hubungan di rumah dengan prestasinya di sekolah. mhm. Kalau sudah mempengaruhi dua situasi ini, misalnya ya nilainya jadi jelek, hubungan di sekolah dengan teman jadi nggak bagus, terus plus ditambah di rumahnya juga hubungannya dengan orang tua jadi, kita bilangnya jadi nggak adem lah ya kalau ketemu sama dia misalnya gitu. Nah itu wajib diperiksakan ya, jadi jangan menunggu terlalu lama, akhirnya makin parah. Nah baiknya akhirnya jadinya kalau kita menunda-nunda yang terjadi yaitu SD masih tantrum, padahal harusnya normalnya ya SD itu harusnya sudah hilang tantrum itu. Harusnya udah kayak ngambek-ngambek marah biasa aja, nggak ada tantrum sampai guling-guling di lantai harusnya kalau SD itu. Gitu Bunda Anin. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Jadi harus ini lagi ya, ditelaah lagi biar Betul. apa juga anak juga biar lebih tahu juga gitu juga. Maksudnya kita sebagai orang tua juga
biar lebih tahu kalau misal tantrumnya lama gitu ya, itu harus benar-benar harus diperiksakan ya Bunda ya, maksudnya Iya, dibawa ke heeh. eh, tempat yang ini biar anak juga ditelaah ini apa ya, maksudnya yang maunya seperti apa gitu ya. Jadi Betul, kita sebagai peran betul. orang tua juga nggak bingung mau ngapain juga gitu. Jadinya biar gak ikut tantrum juga nih jadinya. Nah, itu, Oke. iya betul, betul. Itu yang paling sering terjadi. Orang tua ikut tantrum. Bener, oke. Nah, ini nih Bunda, kan Hmm, sekarang ini anak sebagian nih ya sudah hmm, menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, ada nggak tips Oke. nih untuk para orang tua dalam mempersiapkan emosional anak pada saat menjalani PTM ini? Karena kan setelah lama belajar jarak jauh nih, anak-anak kembali bertemu dengan guru dan teman-teman secara fisik gitu. Mungkin Mm-mm. ada kaget atau mungkin responnya mungkin kayak gimana gitu. Nah, dari Bunda Dewi gimana nih tipsnya? Oke, jadi memang bunda-bunda ya kalau kembali lagi ke sekolah, jadinya anak-anak itu kan ada perubahan lagi gitu ya. Nah, setiap ada perubahan itu memang dia butuh proses untuk Hmm. menyesuaikan diri lagi. Nah, itu Hmm. sama sama seperti kita ya. Kita misalnya kayak pindah tempat nih, pindah tempat kerja. Oh iya, kita butuh penyesuaian lagi gitu kan Adaptasi ya, ya. Bun. Atau mungkin kita ketemu perubahannya itu adalah misal orang baru, yaitu kita butuh penyesuaian lagi. Sama, anak juga kayak gitu. Walaupun misalnya teman-temannya ini, gurunya itu sudah seringlah ketemu via online gitu, tapi tetap aja anak-anak itu pasti butuh yang namanya kita Penyesuaian. bilang momen, ya, momen Aha, adjustment, momen aha. penyesuaian dulu. Nah, apa aja nih emosi-emosi yang mungkin muncul? Tentunya banyak, banyak sekali. Paling sering itu cemas, ya, Hmm. cemas. Tapi ya kadarnya beda-beda ya. Ada anak-anak mungkin yang ya udah biasa adjustment, jadi cemasnya sedikit aja gitu. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin agak butuh adjustment-nya, penyesuaiannya agak lama, yaitu dia cemasnya akan lebih tinggi, sedikit lebih tinggi gitu. Apa emosi apa lagi? Cemas, kemudian juga cemas ini ya, kadang juga bisa kayak gini nih. Dalamnya cemas, ya Bu. Jadi intinya tuh cemas, tapi dibungkus sama emosi marah gitu. Jadi anak-anak itu bisa kayak gitu. Jadi bungkusannya tuh marah-marah mulu sama kita. Mau di rumah, mau pokoknya kita sebagai bunda tuh serba salah aja nih sama anak kita. Itu kayak salah dikit aja bisa bikin dia tantrum gitu. Nah, itu luarnya aja sebenarnya, bungkus luarnya. Tapi bungkus dalamnya tuh ya bisa macem-macem. Cemas lah, insecure lah, cemburu lah. Tapi ya itu bungkus luarnya tuh biasanya anak-anak tuh memang paling seringnya marah. Bungkus luarnya ya. Nah, jadi bunda-bunda di rumah, kalau misalnya anak-anak kita udah mulai PTM nih, kemudian kita kayak, ini anak aku kenapa ya, kok marah-marah mulu? Padahal tuh kayaknya ini udah dikasih, itu udah dikasih, nggak lagi sakit juga. Nah, itu bunda-bunda coba direfleksi lagi ya, karena mungkin ya itu marah itu bungkus luarnya aja. Bisa jadi bungkus dalamnya apakah dia cemas ya tadinya mungkin dia ngerasa nggak bisa ada pelajaran yang dia nggak bisa gitu ya, ataukah cemas karena temennya di sekolah mungkin ada yang bisa nggak mau deket-deket sama dia mungkin juga kayak gitu ya, ataukah cemas ya itu karena tempat baru lagi, kelas baru lagi, dan baru juga ketemu teman-teman lagi, penyesuaian. Jadi kita harus radar, nah itu dia radar ya bunda tuh harus peka ya, kita lihat kalau anak kita udah mulai sering marah-marah itu tanda tuh kita harus gali di balik marah-marah itu sebenarnya apa yang dia rasakan. Karena marah itu seringkali hanya bungkus luarnya aja. Gitu ya. Oke sih ya, Masya Allah luar biasa tuh. Ternyata banyak banget ya. Ini Mm-mm. di dalamnya anak tuh banyak banget mungkin faktor-faktornya. Tapi kadang anak tuh untuk meresponnya, untuk keluarnya nih. Betul, Jadi iya. eksternalnya tuh jadinya marah begitu ya Bunda ya. Betul, Oke, heeh. Masya Betul Allah. sekali. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih peka lagi nih ya Iya, sepertinya ya. itu. Lebih Harus peka lebih peka lagi. lagi dan harus lebih sabar gitu ya, apa ya yang dimau Betul, sama anaknya gitu. Jadi biar betul. kita juga nggak salah respon dan biar juga nggak ikutan emosi juga gitu. Takutnya nanti Ya, malah ikut menjadi tantrum. dampak
lebih buruk lagi gitu ya nantinya. Nah, iya itu. Oke, siap. Nah, ini nih ada pertanyaan lagi nih untuk Bunda Devi nih. Nah, Mm-mm. kalau semisal ini tadi kan anak kalau semisal udah tatap muka gitu ya. Nah, ini apa yang bisa orang tua lakukan untuk membuat anak ini bisa meregulasi emosinya dengan baik nih, Bunda? Maksudnya bisa mengontrol emosinya dengan baik. Kita harus ngapain sih, Bunda? Oke, jadi ini masuk ke trik-triknya ya sekarang ya, apa yang bisa kita lakukan. Tentunya banyak ya, dan terutama bunda-bunda dan orang tua di rumah itu sebenarnya regulator. Nah, itu kita bilangnya ya. Jadi sosok yang membantu anak meregulasi emosinya itu poin utamanya memang ada di orang tua. Gitu ya, ada di orang tua. Bagaimana cara membantunya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, mulai dari mengasah kepekaan tadi. Ya, mengasah kepekaan akan perubahan-perubahan emosi anak kita gitu. Jadi jangan sampai kita menunggu begitu emosinya sudah ekstrim berubah, barulah kita kok ada yang berubah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Diharapkan ketika ada sedikit perubahan saja, karena kita termasuk orang tua yang peka, ya, yang sensitif dengan emosi anak, kita udah bisa, radar kita tuh udah mulai bunyi gitu kita bilang ya, udah mulai agak, wah kenapa nih anak aku nih, belum parah sih, cuman kok dia mulai lebih sering murung misalnya gitu ya, atau kok intensitas marahnya lebih sering, kita bisa bilang kayak gitu juga. Atau tadinya misalnya mau main sama temen-temennya gitu via online. Sekarang kan anak-anak tuh main via online ya, main Roblox lah, apa segala macem. Tadinya mau main sama temen-temennya atau rajin minta WA temennya. Sekarang kok udah hampir jarang nih kayak gini. Nah, itu kita harus peka tuh sama perubahan-perubahan itu. Ya, itu yang pertama yang bisa dilakukan orang tua. Yang kedua, tentunya selain peka adalah mengenali. Ya, jadi kita harus kenal dulu. Kenal berbagai emosi. Ya, selain mengenali, kita juga mengenalkan. Nah, jadi kenali dan kenalkan emosi kepada anak. Caranya gimana? Mudah sekali. Cukup kita beri label saja ya, misalnya anak kita lagi bete gitu mukanya ya. Ya udah kita kasih label aja gitu. Bunda lihat kayaknya mukanya Adek lagi agak-agak kesel ya. Nah gitu ya. Jadi nggak perlu hal yang sulit ya atau terlalu canggih untuk bisa membuat anak regulasi emosinya, tapi dimulai dari hal-hal yang mendasar dulu seperti tadi. Itu yang kedua. Jadi kenali dan kenalkan. Yang ketiga adalah, ini penting nih yang ketiga ya, tapi seringkali itu paling susah untuk dilakukan, padahal sederhana, cuman memang nggak mudah ya. Yang ketiga, validasi emosi anak. Ya, validasi itu kayak gimana sih Bunda Devi, ya kan? Ada pertanyaan lagi kan mungkin nanti. Jadi validasi itu sesederhana kita mengakui ya emosi anak apa atau meng-acknowledge. Nah, contohnya tuh kayak gini, kayak misalnya anak kita lagi bete nih mukanya ya, atau misalnya lagi kesel, kita kedua itu kan kita kenali kan, kayaknya kakak lagi bete nih mukanya gitu. Yang ketiga, validasi. Validasi misalnya dia udah cerita, iya aku bete soalnya aku gini-gini, soalnya tadi mainan aku direbut misalnya gitu. Nah, kita validasi, kita ucapkanlah kalimat validasi itu. Contohnya, oh iya ya kak, emang pasti nggak enak ya kalau mainannya direbut ya, gitu. Jadi validasi itu mengiyakan emosi yang dia rasakan. Itu sih intinya. Nah, kalimatnya kayak gimana nanti bunda-bunda kita bisa Sesuaikan. lebih jauh sih ya belajar tentang contoh-contohnya yang tentunya dengan bahasa yang nggak baku dan yang nggak terlalu formal ya. Kita harus sesuaikan lagi sama usianya tentunya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Ternyata itu ya, Bunda. Jadi kita accept dulu nih ya. Jadi kadang itu kan mungkin ada sebagian yang mungkin salah paham mengenai itu, kayak malah bete, malah kita marahin gitu ya. Jadi seharusnya kalau bisa tadi Bunda Devi menyarankan untuk kita terima gitu apa yang dirasakan anak pada saat itu gitu. Jadi kalau misal bete, ya udah kita coba bete. Kenapa nah gitu? Emang ya kayak gitu tuh nggak enak gitu. Tapi nggak apa-apa ya, sabar ya. Nanti kita beli mainan lagi atau apa gitu ya. Seperti itu ya Bunda ya. Iya, seperti itu. Jadi bukan hanya
bukan hanya aku sebel nih mah. Hmm. Ih kok kadang kita sebagai bunda atau orang tua tuh kita langsung pengen nasehat Betul, ya, langsung pengen betul. ngasih jangan gitu kan itu Iya. nggak baik ya. Sebenarnya niat-niat bunda-bunda tuh bagus ya, Bagus. bahwa memang ya anak itu harus berperilaku yang baik gitu ya. Cuman gini, kalau kita buru-buru pengen nasehatin ketika dia lagi curhat tentang emosinya, nantinya dia pasti akan kapok curhat lagi sama kita. Gitu ya. Apalagi Oke. kalau misalnya kita komentarnya, itu mah nggak usah ngerasa kayak gitu, masa gitu aja kamu titik-titik-titik gitu, masa gitu aja. Apalagi kalau komentar-komentar kita tuh ibaratnya kayak mengecilkan perasaan Betul, dia ya. memojokkan. Ya. Iya, pasti dia akan kapok mau curhat lagi sama kita. Udah ngapain? Orang setiap aku ngomongin tentang emosi aku, mama atau bunda malah ini ngecilin perasaan aku gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita ya tadi yang ketiga langkah itu ya, peka, kenalkan emosi. Yang ketiga, validasi emosinya dulu sebelum memberi nasihat. Tuh. Oke, siap. Wah, luar biasa nih. Dapat ilmu baru nih ya dari Bunda Devi nih. Nah, mungkin para bunda yang masih mau bertanya nih, jangan lupa buat kirim formatnya ya. Jadi nanti akan dipilih sesuai formatnya. Jadi nama dulu, akun Instagram, kota domisili, baru pertanyaannya. Nanti akan ada 3 pertanyaan terpilih yang akan dijawab oleh Bunda Devi. Kapan lagi kita cicat bareng sama Bunda Devi ya kan? Dapat hadiah lagi. Oke, siap. Bunda Devi, lanjut nih ya dengan tema tadi. Nah, sama seperti orang dewasa nih, anak-anak pun itu kan ada yang introvert dan juga ada yang extrovert nih pastinya. Nah, apakah ada perbedaan pada proses yang orang tua lakukan untuk membuat anak baik yang introvert maupun extrovert ini bisa meregulasi emosinya dengan baik? Oke, sebenarnya gini yang harus diluruskan dulu ya bunda-bunda nih sebelumnya, introvert dan extrovert itu kan nggak ada masalah gitu ya. Kita mau introvert ya nggak apa-apa juga, kita mau extrovert nggak apa-apa juga. Jadi tidak ada salah satu yang lebih baik daripada yang lainnya gitu. Kedua-duanya sama-sama baiknya. Nah, gimana biar anak kita yang cenderungnya extrovert, cenderungnya introvert itu sama-sama bisa meregulasi emosi? Kuncinya memang ada di pengasuhan awal kita. Ya, itu kunci banget, kunci sekali itu bunda-bunda ya. Ada di pengasuhan awal kita. Ya, bagaimana kita berelasi ya, menjalin hubungan emosional dengan anak kita tuh bagaimana, dan bagaimana kita tadi kembali lagi bagaimana kita merespon ketika anak kita menunjukkan emosi. Kalau misalnya kita sebagai bunda atau sebagai orang tua nih, tipenya terkait anak aku menunjukkan emosi nih. Ya udah aku cepet-cepet distract aja misalnya gitu ya. Udah jangan nangis, nanti mama kasih balon ya. Atau misalnya paling sering kan jangan nangis yuk ini lihat handphone misalnya gitu kan. Jadi kita tuh sebagai orang tua itu kalau anak menunjukkan emosi sedikit aja, kita merasanya nggak tahan. Nah, itu jadinya apa tuh kalau kayak gitu? Jadinya anak kita, baik yang ekstrovert, baik yang cenderung yang introvert, dia akan ngerasa, kenapa ya mama ini ya? Kenapa ya bunda ini ya? Atau orang tua ini ya? Kok kalau aku nunjukin emosi dikit aja, langsung kayaknya nggak boleh gitu aku nunjukin emosi. Gitu. Ya, nah kita harus lihat nih kita tipe yang mana. Apakah kita anti banget kalau anak kita nunjukin emosi, atau kita tipenya yang menyambut gitu, kayak selamat datang emosi gitu. Ya, jadi kayak emosi itu datang gitu ya, emosi anak kita datang. Kita melihat bahwa anak kita udah mulai emosian nih. Wah, tapi kita kasih dia semacam kayak ruang ya. Oke, kamu boleh emosi dulu sekarang, ya. Kamu boleh emosi dulu sekarang, tapi yang kamu nggak boleh adalah emosi marah tapi sambil pukul bunda. Gitu, emosi marah tapi sambil nendang bunda, itu bunda nggak izinin. Tapi kalau kamu mau marah, boleh, silahkan bunda temenin sekarang. Nah itu, jadi ada boleh aku bilang ini 2 hal besar ya yang bisa menentukan apakah nanti anak kita tumbuh jadi anak yang nggak bisa regulasi emosi atau bisa regulasi emosinya. Ya kalau yang tadi orang tua yang anti banget sama emosi, ya otomatis anaknya akan tumbuh
jadi nggak bisa regulasi emosi. Kenapa kayak gitu? Ya karena dia nggak kenalan sama emosi itu. Anaknya nggak diajakin kenalan, anaknya nggak diajakin ngerasain emosi dulu. Emosinya baru ngetok pintu udah langsung diusir sama bundanya. Gitu. Beda sama bunda yang ini. Oh, ada emosi tuh ngetok pintu kamu. Yuk kita ajak masuk dulu yuk, kita ajak kenalan dulu yuk emosinya. Ya kan sesuai sama prinsip apa? Tak kenal maka tak sayang. Ya sama, emosi juga kayak gitu. Kalau kita nggak mau kenalan sama emosi anak kita, nggak mau kenalan sama emosi kita sendiri, ya gimana kita bisa sayang sama emosi itu? Gimana emosi itu akhirnya bisa kita regulasi, ya kan? Mana ada nggak ada orang yang mau diatur-atur, sama emosi juga nggak mau diatur-atur sama orang yang nggak mau kenalan sama emosi itu. Ya, emosi itu mau diatur sama sosok yang mau kenalan dulu sama dia, ngajak dia masuk ke hatinya. Kayak gitu ya, kurang lebih sih semoga bisa dipahami ya sama bunda-bunda di rumah analogi saya nih tentang kenalan sama emosi, hubungannya sama regulasi emosi. Oke, Masya Allah luar biasa tuh. Jadi intinya emosi itu ternyata bukan sesuatu hal yang buruk banget gitu ya, Bunda ya. Tapi semua itu tergantung kita meresponnya tuh seperti apa begitu ya. Iya, Jadi betul sekali. nanti kalau misal kita respon baik ya kita ya udah emosi datang terus nanti kita sikapi seperti apa nanti ya udah kalau udah selesai biar lega udah pergi gitu. Betul, betul Jadi sekali. emang harus dibelajarin sabar juga ya Bunda di situ ya kita juga Iya. mengajarkan sabar di situ dengan Iya, anak betul, gitu ya pastinya. betul. Oke, Masya Allah luar biasa. Nah, kalau dari tadi kita fokus kepada emosi nih, Bunda Devi nih, yang dirasakan oleh anak. Kalau untuk emosi yang orang tua rasakan sebenarnya bisa berpengaruh nggak sih ke emosi anak juga nggak sih Bunda? Contoh nih, semisal orang tua nggak sabaran, anak pun jadi ikut nggak sabaran. Terus atau orang tua yang tidak berani akan menjadikan anak ini nggak berani, jadi nggak berani juga gitu. Nah, itu gimana sih Bunda? Oke, itu sangat ya jawabannya. Sangat-sangat mempengaruhi. Jadi makanya saya bilang tadi orang tua atau bunda ini adalah regulator utamanya gitu. Nanti memang di 5 tahun pertama lah ya kita sebagai pendamping lah yang membantu dia meregulasi emosi. Tapi ketika kita mendampingnya bagus, nanti lama-lama kita akan bisa melepas anak kita untuk meregulasi sendiri. Jadi nggak selamanya kita temenin pas dia marah gitu di sampingnya terus sampai dia SMP gitu, enggak ya. 5 tahun pertama aja kita kayak gitu. Kalau 5 tahun pertamanya kita bagus nemenin emosi ya, menyambut emosi itu ketika datang, nggak buru-buru mendistrak anak untuk nggak boleh ngerasain emosi itu gitu. Udah jangan nangis, jangan apa. Ya itu nanti dia anak itu akan bisa kok, emosi itu jadinya akan lebih terregulasi. Nah, pengaruhnya apa gitu ya antara emosi orang tua ke emosi anak ya sangat-sangat berpengaruh ya. Penelitiannya kan memang mengatakan ya kalau orang tua itu emosinya kurang stabil, apalagi ketika emosinya kurang stabil ini ya, itu mempengaruhi sampai ada hukuman fisik ke anak-anak, kekerasan. Wah, itu pengaruhnya apa? Banyak ya. Penelitian terbaru ya dari Harvard mengatakan bahwa ada fungsi otak yang berubah ketika anak diberikan hukuman fisik. Gitu. Hukuman fisik ini luas ya. Bisa apa, nyubit, jewer, apapun itu pokoknya berhubungan dengan fisik. Jadi ada struktur yang berubah, bukan struktur ya, tapi ada fungsinya berubah, ada bagian otak yang jadi lebih aktif gitu ya. Ketika anak ini ya lebih sering dipukul, pokoknya kita lebih sering melakukan hukuman-hukuman yang sifatnya fisik. Nah, itu pengaruhnya. Salah satunya contohnya itu ya. Contoh berikutnya adalah yang memang sesuai dengan penelitian, kalau orang tuanya cemas, ya ini, jadi emosi cemas nih. Kalau orang tuanya cemas, biasanya anaknya cemas juga. Biasanya, apalagi yang cemasnya itu sangat-sangat ditampakkan di depan anak. Banyak kan sekarang COVID datang nih, Maret 2020. Banyak orang tua yang sulit, cemasnya cukup tinggi. Anak-anak jadi cemas juga sama karena melihat orang tuanya
Iya, jadi pengaruhnya itu sangat-sangat besar. Baik dari hanya melihat orang tuanya aja ya sebagai role model, bisa juga dengan itu gaya pengasuhan orang tuanya ketika mendisiplinkan anak ya. Bahkan dari bayi pun ya, bayi itu kan ya bayi itu nggak tahu lah ya kalau kita ngerasa kalau kita lagi marah-marah marah-marahnya apa gitu. Tapi bayi itu bisa ngerasain. Mungkin bayi itu nggak ngerti kita marahnya karena apa, tapi bayi bisa merasakan kalau misalnya bundanya itu debar jantungnya ya kurang bagus ya pas lagi marah-marah kan debar jantung kita wah ini sekali apa tinggi sekali kan. Nah, itu bayi tuh bisa merasakan suasananya. Tapi marah bundanya karena apa ya mungkin bayi nggak tahu. Dari situ aja udah bisa ngerasain. Jadi itu ya pengaruhnya dari yang kecil sekali sampai pengaruh yang besar sekali sangat-sangat ada emosi orang tua itu pada emosi anak. Oke, Masya Allah luar biasa. Jadi ini berpengaruh ya. Wah, Ya, ini peran orang tua nih sebenarnya luar biasa loh. Ini ya, berarti Bunda Devi ya. Berarti sangat. kita harus benar-benar memberikan yang terbaik gitu ya. Jangan sampai anak ini bagaimana ya untuk pertumbuhannya, kemudian kondisi emosinya dan lain sebagainya. Ini Ya, juga benar-benar harus betul. kita perhatikan gitu. Wah, luar Betul. biasa. Bunda Devi, ini udah banyak banget yang bertanya nih di Oke, kolom chat, di Instagram baik. Live. Masya Allah, luar biasa udah tang ting tung nih, udah rame banget teman-teman, luar biasa bunda-bunda, luar biasa tepuk tangan dong. Nah, kali ini sebelum menuju ke sesi Q&A, ini Anin bacakan ya ada 3 pertanyaan terpilih. Nah, Oh, ini oke. Anin akan mengikat sekali lagi karena nanti itu ada kuis nih. Jadi kuisnya ini gampang banget, tinggal follow aja Instagramnya @hufagrip dan pantengin terus di Instagram Live-nya karena nanti akan ada pertanyaan dan nanti akan ada 30 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher belanja di Tokopedia Hufa Official Store senilai Rp100.000. Wow, luar biasa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di live kali ini. Oke, Bunda ini sudah ada yang bertanya. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah terpilih dan ini nanti Oke. otomatis akan mendapatkan hadiah saldo belanja ya, voucher belanja di Tokopedia nih, di Hufa Official Store-nya. Dan ini nanti mungkin bisa dijawab secara singkat ya Bunda Devi ya, karena Oke. durasi sudah mepet nih. Oke. Kita tadi udah ngobrol asik banget Oke, oke, oke. sama bunda-bunda nih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Ini dari Daisy Kusumawati. Biar Instagramnya itu @akadik7 dari Tangerang. Oke, saya seorang ibu yang masa remajanya dapat perlakuan tidak baik dari orang tua saya nih Bunda Devi. Yang saya rasa sampai sekarang sikap saya ke orang tua jadi balik nggak baik begitu. Adakah dampaknya terhadap anak saya ketika saya bersikap nggak baik terhadap orang tua di depan anak saya? Oke, moga Bunda Devi bisa dijawab secara singkat. Oke, baiklah. Saya usahakan ya secara singkat. Bunda, tentunya ada. Ya, apalagi kalau misalnya Bunda melakukannya di depan anak. Karena memang gini, kita yang Bunda harus pahami ya, memang tugas sebagai Bunda itu kok banyak sekali. Tapi jangan lupa Bunda juga harus memperhatikan kesehatan mental Bunda. Karena Bunda itu tidak akan mungkin bisa menemani tantrum, ya anak yang lama gitu, nggak akan mungkin Bunda bisa optimal dalam mengasuh kalau Bunda nggak memperhatikan kesehatan mental sendiri, itu tidak akan mungkin ya. Jadi Bunda boleh kok nggak apa-apa untuk mengutamakan ini apa kesehatan emosi Bunda. Ya itu yang pertama. Lalu apakah akan ngaruh ke anak kalau kita bersikap nggak baik pada orang tua kita, utama di depan anak? Tentu saja iya. Tentu saja iya. Ya, pertama itu tadi role model. Anak jadi melihat, loh kok kenapa ya bunda aku seperti ini? Berarti aku boleh juga dong kayak gitu ke bunda aku. Ditakutkannya seperti itu pengaruhnya ya, karena kan anak kita belum memahami dulu tuh ada cerita masa lalu apa antara bunda aku dengan kakek dan nenek ya kan kita belum mengerti hal itu ya. Jadi memang ini banyak sekali bunda-bunda yang seperti ini. Jadi masa lalunya, masa kecilnya mempengaruhi pengasuhan dia yang sekarang. Banyak sekali. Saran saya Bunda, tolong juga check up kesehatan mental. Itu perlu ya. Bukan hanya karena ada masalah aja, enggak. Tapi justru karena belum ada masalah, karena Bunda mungkin punya pengalaman masa kecil yang kita kurang enak ya. Namanya juga orang tua zaman dulu kan dia belum ngerti parenting ya, kita harus memahami. Nah itu nggak apa-apa. Bunda check up kesehatan mental, biar apa? Biar pengasuhannya lebih optimal lagi dan syukur-syukur kalau bisa mulai memaafkan pengasuhan masa lalu.
Kalau enggak Iya. juga nggak apa-apa, karena itu proses semuanya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu proses ya, Bunda ya. Jadi Betul. dari diri kita sebagai Bunda dan juga nanti biar kita deliver ke anak juga lebih enak begitu ya, Bunda ya. Betul. Oke, siap. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Waduh, ini udah ada durasi nih. Oke. Pertanyaan kedua dari irawati.ung dari Tuban, ini dari Instagramnya .id. Kalau anak dimarahi kemudian mulutnya umik-umik dan kayak menantang gitu, otomatis orang tua itu kan akan tambah marah ya, Bunda. Untuk mengubah sikap anak seperti itu gimana ya, Bunda? Wah, ini Oke. lumayan menantang nih. Oke, nah ini akan saya jawab dengan cepat ya. Saya usahakan Bunda Ira ya di mana di kotanya. Nah, Bunda Ira harus perhatikan dulu kalau anak itu sudah menantang ya, ibaratnya nantangin kita gitu ya, nggak takut gitu sama ancaman kita, padahal kita udah pengen marah sama dia, kita bahkan udah pengen nangis. Bunda tolong refleksi lagi terkait ikatan emosional. Kemungkinan kalau anak ini udah mulai nantang, itu pertanda ada kebutuhan emosional yang anak ini kurang dapatkan dari Bunda. Ya, kebutuhan emosionalnya apa? Ini sejujurnya panjang sekali kalau saya jelaskan di sini ya. Mungkin nanti kalau ada webinar berikutnya ya kita bisa lah bicara lebih jauh tentang kebutuhan emosional anak. Tapi itu kalau anak sudah mulai nantang, itu pertanda ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Bisa kebutuhan emosional, bisa juga kebutuhan fisiknya. Nah, apalagi kalau sudah sering, ada yang harus dirubah dari pola interaksi Bunda dengan anak. Ya, merubahnya dari mana? Saya tidak bisa jawab sekarang, karena saya harus lebih dalam lagi. Ya, tapi yang pasti ada pola interaksi yang harus dirubah, ada kebutuhan emosional yang saya rasa anak ini kurang dapatkan. Ya, merubahnya dari mana ya? Seringkali harusnya lebih sering main bersama. Ya, itu sih utamanya biasanya seringkali itu. Oke, siap. Intensitas dan komunikasi antara Bunda dan anak ya, pastinya betul. ya, Bunda ya. Oke, siap. Masya Allah, semoga terjawab ya, Bunda Ira ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Instagram Hufagrip. Oke, ini dari Bunda Anindita, yaitu dari Jember. Jika anak tantrum, hal apa yang harus dilakukan orang tua nih, Bunda? Saya pernah membaca bahwa tantrum itu tergantung usia. Itu maksudnya seperti apa ya, Bunda Devi? Apakah tantrum ini selalu berhubungan dengan keinginan anak yang tidak terpenuhi? Oke, Bunda Anindita di Jember. Jadi kalau tantrum itu tidak selalu berhubungan dengan ada yang tidak terpenuhi ya. Bisa jadi juga dia lapar ya, dia kecapean, tapi kita masih aja pengen jalan-jalan di mall gitu ya. Itu bisa juga bikin dia tantrum ya. Jadi nggak hanya karena kebutuhannya, keinginan yang nggak terpenuhi, tapi bisa juga karena kondisi tubuh ya. Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, ya cara mengatasinya ada, kalau saya rumusnya itu adalah 3T ya. Pertama, terima dulu perasaannya. Kedua, tunda dulu beri nasihat di momen itu, nanti setelah dia tenang. Ketiga, yang terakhir, temani ya, temani sampai tantrumnya selesai. Jadi 3T ya, terima, tunda terima perasaannya, 3 tunda dulu nasehati di momen itu, karena anak lagi tantrum nggak mungkin masuk kalau kita nasehatin. Terakhir, temani sampai tantrumnya selesai, jangan dicuekin, jangan ditinggalkan. Itu 3T dari saya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bunda Devi. Terima kasih banyak atas sharingnya Bunda Devi, luar biasa nih ya. Sama-sama. Jadi intinya kalau misal lagi emosi tuh emang bener katanya orang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya, Bunda ya. Jadi intinya nggak bakal masuk kalau lagi emosi. Semoga terjawab ya, Bunda Adinita. Masya Allah, luar biasa. Dan pas banget ya, kali ini kita juga didukung oleh Hufagrip, yang dimana Hufagrip ini adalah obat yang fokus menangani semua gejala flu dan anak. Beda gejala, beda warna Hufagripnya. Wah, luar biasa nih. Dan pastinya buat Bunda-bunda, semoga tadi terjawab dengan apapun yang sudah tadi dipertanyakan ya, yang mungkin sudah dicurhatkan gitu. Jadi buat para bunda semoga terjawab dan bisa menerima beberapa ilmu-ilmu yang sudah di-sharingkan oleh Bunda Devi, dan semoga bermanfaat pastinya. Terima kasih banyak ya Bunda Devi atas sharingnya pada sore hari ini. Tapi sebelum menuju ke sesi kuis, nah Anin akan ada pemutaran TVC Hufagrip berikut ini. Hufagrip kuning untuk anak, panas, batuk, dan pilek. Hufagrip hijau kalau batuk pilek. Hufagrip merah kalau lagi panas.
Grip biru kalau anak pilek. Bunda bijak, ingat beda gejalanya, beda warna, lupa gripnya. Siap, Masya Allah luar biasa. Hufagrip ini luar biasa ya untuk menemani anak pastinya dalam kondisi apapun begitu. Nah, kali ini Bunda Devi, ini tadi Anin sudah janji ya, tadi sudah mendengarkan sesi Q&A dan juga sesi sharing bareng sama Bunda Devi. Nah, sekarang ini mungkin ini adalah momen yang ditunggu-tunggu juga bareng sama bunda-bunda yang sudah hadir, yaitu ada sesi kuis. Nah, gimana sih caranya untuk mengikuti kuis kali ini? Nah, untuk yang pertama, jangan lupa buat follow akun Instagramnya @hufagrip. Nah, di situ kalau misal udah follow semuanya, nah nanti akan ada pertanyaan yang akan Anin bacakan ya setelah ini, dan nanti bisa langsung komen di kolom komentar live Instagramnya Hufagrip. Jadi sekarang teman-teman bisa langsung ke @hufagrip di situ di Instagram live-nya. Nah, nanti akan ada 30 pemenang yang akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 yang bisa dibelanjakan di Hufa Official Store di Tokopedia. Dan nanti kalau semisal nanti ada 30, lebih dari 30 peserta, nanti akan dipilih 30 pemenang secara acak. Oke. Dan kapan nih untuk pengumuman kuisnya? Nah, pengumuman kuisnya nanti akan diumumkan di Instagramnya Hufagrip pada tanggal 15 November 2021. Jadi jangan lupa ya buat follow Instagramnya @hufagrip. Nah, kali ini Anin akan bacakan pertanyaan kuisnya. Ini gampang banget ya. Kalian bisa langsung jawab di kolom komentar di Instagram live-nya Hufagrip. Nah, pertanyaannya adalah, apa tagline Hufagrip? Ayo buat para bunda, jangan sampai ketinggalan. Ini ada 30 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000 yang akan bisa dibelanjakan di Hufa Official Store di Tokopedia. Wah, luar biasa nih. Hayo, apa nih ya Bunda Devi ya? Apa ya? Apa ya Bunda Devi ya? Tagline dari Hufagrip ya. Nah, tadi sebenarnya sudah beberapa kali Anin sebutkan juga ya, bareng sama Bunda Devi juga tadi. Nah, Anin kasih clue nih, biar gampang nih buat para bunda nih ya, buat ngisinya nih ya, kuisnya ya. Tagline pertama adalah, beda gejala, beda beda apanya nih? Ayo, beda gejala, beda. Wah, ini gampang banget nih, langsung aja sekarang komen di kolom komentar live Instagramnya @hufagrip, dan jangan lupa follow ya. Kalau semisal nanti belum follow, ini bisa didiskualifikasi oleh tim. Wah, yuk. Siapakah yang sudah menjawab? Udah rame banget nih di Instagramnya Hufagrip nih ya. Oke, siap. Nah, oke. Oke, luar biasa nih. Yuk. Udah banyak yang menjawab ya. Sambil ini teman-teman juga menjawab dengan di Instagramnya Hufagrip. Mungkin boleh Bunda Devi untuk memberikan closing singkat statement untuk kita semuanya. Oke, baiklah. Beberapa hal ya untuk menutup yang mungkin bunda-bunda perlu ingat-ingat di rumah, nanti juga boleh diajak ayahnya ya untuk ingat-ingat. Pertama, dalam meregulasi emosi anak itu untuk membuat fondasi agar mereka bisa lancar regulasi emosi di usia SD ke atas, fondasinya adalah di 5 tahun pertama. Ya, 5 tahun pertama ini perbanyaklah menemani mereka melalui emosi-emosinya dibandingkan mengabaikan, buru-buru menasehati, atau mendistraksi mereka dari merasakan emosinya. Karena 5 tahun pertama inilah ya yang cukup utama ya untuk membuat mereka akhirnya nanti di SD dan berikutnya bisa meregulasi emosinya. Tapi jangan khawatir, yang sudah terlanjur gitu ya, tetap saja otak itu sangat pintar ya. Mereka tuh sangat bisa belajar. Kapanpun kita mau mulai belajar menjadi orang tua yang lebih baik, lebih bijak, itu sangat bisa. Yang penting kita mau untuk belajar lebih lagi.
Oke, siap. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Devi atas sharingnya pada Sama-sama. sore hari ini. Jadi kita sebagai bunda dan sebagai orang tua harus semangat juga ya, Bunda Devi ya, Betul. untuk selalu memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak mulai Iya. dari usia 5 tahun ya, harus lebih intens lagi. Sampai nanti dia sudah menuju dewasa. Masya Allah, luar biasa. Ini peran penting banget nih sebagai orang tua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bunda Devi atas sharingnya. Semoga nanti kita Sama-sama. bisa bertemu ya di Ya. sharing-sharing selanjutnya ya Bunda Devi. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Terima Amin, kasih siap. Bunda Anin, Iya, bunda-bunda terima yang kasih lain. juga untuk Bunda Devi dan juga untuk para bunda yang sudah mengikuti live kali ini ya. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kuisnya, karena nanti akan ada 30 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher belanja yang bisa dibelanjakan di Hufa Official Store di Tokopedia senilai Rp100.000. Oke, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Masya Allah, cepet banget ya. Tadi seru banget nih ngobrol bareng sama Bunda Devi. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bunda Devi atas sharingnya. Dan terima kasih juga kepada Hufa Grip dari Hufa yang telah mendukung live hari ini. Bunda bijak, ingat beda gejala, beda warna Hufa Gripnya. Oke, terima kasih banyak untuk Bunda Devi ya yang sudah mengisi acara hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman sekali lagi. Dan Anin pamit undur diri, Bunda Devi juga pamit undur diri. Semoga nanti kita bisa bertemu di live selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hufa Grip kuning untuk anak, panas, batuk, dan pilek. Hufa Grip hijau kalau batuk pilek. Hufa Grip merah kalau lagi panas. Hufa Grip biru kalau anak pilek. Bunda bijak, ingat beda gejalanya, beda warna Hufa Gripnya.